sini kami akan menyampaikan tentang lukisan ini. Ini adalah di sini dalam judul Terbang. Itu kami buat, itu adalah terbangnya anak-anak kecil Jawa. Itu dia main sepeda banter itu selalu pikirannya terbang, aduh terbang. Terus dalam bayangan Jawa, orang Jawa itu dalam pewayangan Jawa itu terbang itu seorang tokoh Gatotkaca. Itu ini dalam bayangan di sini ada bayangan Gatotkaca, di mana anak-anak kecil itu kalau terbang itu bayangannya langsung ke Gatotkaca. Dan di sini kami memvisualkan seperti ini. Kami dalam harapan supaya anak-anak kecil itu berimajinasi terbang tinggi adalah juga tinggi dalam menuju dalam cita-cita anak-anak. Jadi seperti itu. Dalam visualnya seperti ini, silahkan dinikmati. Ini karya yang kedua, ini adalah judulnya Pawai Bekakak Gunung Gamping. Pawai Bekakak Gunung Gamping ini adalah salah satu kekayaan budaya kita di Gunung Gamping. Itu di dalam satu tahun itu ada satu kali di bulan Sapar itu selalu menjalankan pawai bekakak seperti ini. Dan di sini ini adalah salah satu dari kelompok ini. Di sini ada Genderuwo II. Ini kalau dalam bekakak itu namanya Kiai Poleng dan Nyai Poleng. Nah, kami sampaikan inti dari bekakak itu sendiri, bahwa bekakak itu di sini punya ada nilai kesetiaan seorang abdi dalam keraton. Itu di mana dia itu mengikuti rajanya. Terus rajanya keluar, dia menempati keraton yang baru, dan ini ada di Gunung Gamping, keraton kecil atau seolah-olah kayak sanggar kecil gitu. Terus karena sanggarnya itu sudah bagus, dan kalau nggak salah Wiro Citro atau siapa ya. Nah, dia itu setia karena rajanya sudah pindah, dan dia pengen menempati sanggar itu untuk dirawat. Nah, terus dalam perawatannya itu di situ, karena itu berwujud gunung, di situ ada yang namanya penunggunya itu Nyai Poleng dan Kiai Poleng. Ini kami wujudkan, ini ada Kiai Poleng, ini Nyai Poleng. Dia yang dalam kebudayaan Jawa itu dia penunggu Gunung Gamping itu. Nah, tapi di sini yang lebih diutamakan adalah kesetiaan sang abdi terhadap rajanya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau melihat cerita yang lengkap itu sebenarnya panjang sekali. Cuma nanti kalau kita ceritakan itu mungkin nggak sampai nggak 1 jam, mungkin nggak cukup waktunya. Terus dari sini yang jelas bahwa bekakak itu adalah kami ambil dari nilai kesetiaan cintanya seorang abdi terhadap rajanya. Itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto. Saya membuat lukisan ini berjudul Baru Kelinting, ukurannya 145 x 120 cm. Medianya aktif on canvas. Saya buat di tahun 2020. Saya mengambil tema ini, saya tertarik dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang ada di wilayah Sleman. Karena ini pameran konsepnya tentang kondisi kehidupan di Sleman, saya mengambil Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang saya alur ceritakan dengan peristiwa Baru Kelinting. Mengapa Baru Kelinting dan Gunung Merapi menjadi satu kesatuan terhadap keindahan Gunung Merapi itu sendiri, dan
kejadian di masa lalu tentang Baru Grinting yang mencari bapaknya, Nyi Ageng Mangir. Cerita ini memberikan inspirasi bahwa Gunung Merapi menjadi saksi pertemuan anak dan orang tua. Ini karya saya dengan judul Jatilan, bercerita tentang sedikit banyak Sleman dengan latar belakang Merapi, sejarah budaya dan anak-anak yang sedang main Jatilan sebagai penerus dari budaya tinggalan nenek moyang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang karya saya yang terpampang di rumah Mami Kartika ini. Dari Mami Kartika, yang pertama itu adalah gerobak dan gerobak sapi yang sekarang sudah baru di wilayah Kabupaten Sleman sudah digalakan. Ini adalah menggambarkan tentang latar belakang saya di masa kecil, karena bapak saya dulunya seorang petani yang juga sekaligus sebagai sopir gerobak. Jadi keseharian saya itu setiap hari menghadapi sapi, menghadapi gerobak, dan menghadapi kehidupan di pedesaan. Nah, dengan penciptaan gerobak sapi ini, saya ingin membongkar memori saya tentang masa lalu saya, sehingga walaupun sekarang ini saya mungkin jauh dari kehidupan pertanian, namun saya tidak akan lupa akan jadi. Yang kedua ini adalah saya terobsesi juga tentang latar belakang saya di seorang anak petani. Sampai sekarang pun saya tetap kagum kepada beliau-beliau, para bapak ibu petani di desa yang saling bergotong royong untuk kadang melakukan bercocok tanam, melakukan panen secara bersama-sama. Nah, di sini saya menggambarkan, saya merekam kejadian panen di daerah Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, yang tidak jauh dari lintasan kehidupan saya setiap hari. Jadi setiap saat saya mengamati kehidupan yang ada di pedesaan, seperti halnya saya saat masa kecil saya dulu. Jadi sekarang ini saya tetap kadang hunting lokasi, mencari objek-objek yang terkait dengan kehidupan di pedesaan, karena saya ini juga seorang anak desa tulen. Begitu saya sampaikan tentang karya-karya ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Selamat sore, salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kami menyampaikan presentasi secara singkat tentang karya saya. Karya saya berjudul Kuliner Under the Tree, bahwa kuliner di bawah pohon ini merupakan keasikan tersendiri bagi orang-orang zaman sekarang, karena banyak yang jenuh di dalam ruang, maka mencari tempat makan itu di luar. Seperti yang saya tayangkan ini merupakan visualisasi perwujudan dari kesenangan orang yang bisa bisa makan di luar. Bahkan di sini di bawah pohon-pohon lebih natural dan lebih alami. Karena makan itu sendiri merupakan bagian dari 4 cara hidup sehat. Yang pertama pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga pola gerak, dan yang keempat adalah keteraturan. Maka saya mengambil judul ini berkaitan dengan kesehatan, karena kondisi saat ini baru COVID-19 yang mudah-mudahan nanti segera hanyut atau hilang di permukaan bumi negeri tercinta, terutama Indonesia ini dan dunia pada umumnya. Mudah-mudahan alam ini tetap bersih, terjaga rapi, dan semua orang bisa menikmati kuliner di bawah pohon dengan nyaman, nikmat, dan
bahagia. Karena di dalam kuliner di bawah pohon ini, semua kebutuhan kesehatan, pola hidup sehat manusia, pola pikir itu akan lebih senang, lebih fresh. Kemudian pola makannya juga di alam terbuka mungkin lebih asik dan lebih nikmat. Kemudian pola geraknya ada karena perlu perjuangan memilih tempat yang strategis. Kemudian pola keteraturan, ya kalau teratur setiap hari ya mungkin nggak begitu nikmat. Namun seandainya paling tidak 1 bulan sekali, 1 minggu sekali bisa makan di luar, di bawah pohon. Terima kasih dari kami, banyak salah dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Dodi Tepijangan, Ketua Komunitas Perupa Sleman, yang akan menceritakan karya saya yang berjudul Karangkabolotan Empire. Di sini sebagai rakyat kecil ini, Petro Kantong Bolong itu adalah gambaran rakyat kecil. Ada Bagong, ada Gareng, ada Mbok Limbo, ada Semar. Ini semuanya gambaran rakyat kecil, di mana rakyat kecil itu hanya membutuhkan makan, bisa ajak makan aja sudah senang. Dan dilatar belakangi bangunan-bangunan candi, di mana leluhur mereka adalah masterpiece pembangunan atau gedung-gedung atau pencipta arsitektur yang handal orang Jawa. Jadi sebuah kritik sosial bahwa orang-orang pribumi tertindas, hanya ingin makan, hanya ingin pengakuan bahwa leluhurnya adalah orang-orang. Sekian, salam budaya. Nama saya Bendo Purnomo, lebih tepatnya panggil Bendo. Lukisan saya itu bagi saya perwakilan jiwa mengajak orang untuk berpribunisasi dalam arti penghijauan. Dan di situ ada pepatah Jawa memayu ayu ning buwana. Penghijauan bagi saya itu ikut memperindah suasana dunia. Jadi bagi saya hutan yang tadinya gundul itu bisa dihijaukan kembali dengan konsep memayu ayu ning buwana. Dan di situ kalau hutan itu subur, biasanya akan menjadikan hewan-hewan itu hewan akan ikut menikmati lah dengan adanya tujuan itu. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini dan pada saat ini di tempatnya Umum Kartika, ya, dalam persiapan display untuk pameran, ya, yang rencananya tanggal berapa Bu? Pamerannya 23 tanggal 23 iya tanggal 23 minggu ini, ya. Pada saat dan pada pameran kali ini saya coba menuangkan ide saya ke dalam kampas, berbicara mengenai sebuah semangat atau tentang semangat, ya, yang mana dalam sebuah perjalanan kita coba terus menggali semangat, bagaimana terus untuk maju, untuk selalu berbuat positif. Dan kenapa saya tuang ini gaya lukisan kuda ini,
ya, itu melambangkan sebuah simbol atau simbol apa ya, untuk bagaimana kita selalu bergerak, punya kemauan, punya kekuatan, punya semangat untuk selalu maju. Ya. Dan sebenarnya apa ya? Ya itu aja dari saya. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini karya saya yang kedua dengan tema masih tetap acuan untuk bagaimana seseorang itu selalu punya keinginan kuat, selalu punya keinginan untuk maju. Jadi ini kenapa saya buat dengan goresan-goresan gaya seperti ini, karena saya lebih apa ya? Saya suka dengan lukisan yang visual nampak indah. Jadi gaya lukisan saya seperti ini, saya berusaha untuk membuat seartistik mungkin, sehingga penikmat pun melihat atau memandangnya ada visual yang dilihat seperti itu, untuk menjadi sebuah perenungan atau sebuah keindahan yang tampak oleh mata. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sekarang berada di Galeri Ibu Kartika di Jalan Kaliurang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lebar, saya akan mempresentasikan karya saya. Ada 1 dan 2. Yang sebelah kanan, yang pertama yang ini saya beri judul Belantara Kota. Medianya cat minyak di atas kanvas. Ini menceritakan tentang kekisruhan atau kesemerautan sebuah kota besar, di mana di kota itu saling saling memakan. Apalagi di situasi COVID-19 seperti ini, semua bidang mengalami kelayuan dan bahkan ada yang mati. Nah, dalam kondisi ini saya gambarkan kucing sebagai hewan yang sebenarnya kucing di sini penggambaran secara visual kan hewan yang jinak. Tapi di dalam karya saya ini saya gambarkan kucing yang dalam arti dia hewan yang buas, saling memakan. Untuk keseluruhan karya itu ada beberapa titik, artinya di sini ada meja, ada orang lagi jualan, terus ada binatang-binatang buas itu satu rangkaian yang dimana di situ menggambarkan kesemerautan kota. Makanya tadi saya kasih judul Belantara Kota. Sementara yang karya yang sebelah kiri saya, yang ini dialog akhir zaman, itu judulnya. Kalau medianya akrilik on canvas, akrilik di atas kanvas. Kalau di sini saya memvisualkan, menggambarkan karya ini mendekati akhir ujung dunia. Ada beberapa ramalan-ramalan, tapi kalau saya tidak percaya tentang ramalan itu, yang menandaskan bahwa dunia ini sudah tua dan dunia ini sebentar lagi kiamat, akan mengalami kehancuran. Nah, di dalam karya di sini ada beberapa tokoh besar di sini. Tokoh besar di sini saya umpamakan dajjal yang lagi menyerbu bumi. Di sini mereka menggoda manusia dengan hebatnya, dengan akalnya, menjurumuskan mereka yang ada keimanan, yang tidak punya keimanan mungkin ikut kepada dajjal. Makanya di sini saya kasih judul dialog akhir zaman. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya saya berjudul Imajinasiku tentang Sleman. Imajinasiku Sleman. Di mana saya tinggal di wilayah Pakem, dekat Turi, dan di sini adalah wilayah yang terkenal dengan
penghasil buah salak, dan di sekitar sini juga banyak sekali bangunan-bangunan purba, yaitu berupa candi. Jadi imajinasi saya tentang Sleman itu adalah buah salak dan candi. Dan dua benda ini menjadi salah satu ikon daripada Sleman saya rasa ya. Begitulah kira-kira apa yang saya gambarkan dan tuangkan dalam kanvas ini tentang wilayah Sleman, tentang Sleman. Oke, sudah. Selamat sore. Nama saya Muhammad Munawir. Saat ini saya berada di Omai Kartika. Masih dalam suasana pameran. Dan di sini sebelah saya ini adalah karya saya. Ini saya beri judul Perjalanan Menuju Medan Perang. Di sini saya gambarkan sosok pahlawan yang gugur dalam medan pertempuran. Pahlawan ini yang saya maksud adalah medan pertempuran peperangan Pangeran Diponegoro. Di sini yang saya gambarkan ini adalah yang pakai ikat kepala hijau mengendarai kuda putih ini adalah beliau Raden Kiai Said. Raden Kiai Said ini adalah putra sebagai Nurman Wangi. Di sini saya gambarkan suasana perjalanan menuju ke arah utara. Karena pada waktu itu peperangan Pangeran Diponegoro berkecamuk bukan di daerah Yogyakarta, melainkan berkecamuk di daerah utara Yogyakarta seperti Magelang, Temanggung, Tegarjo, dan lain-lain. Dan ini juga yang saya gambarkan perjalanan menuju ke utara ini ada hubungannya dengan wafatnya beliau atau gugurnya beliau. Beliau ini gugur daerah Magelang, daerah Mantingan. Beliau dimakamkan di daerah Mantingan juga. Sampai dia itu punya nama asli yaitu Raden Kiai Salim. Karena beliau itu gugur dalam medan pertempuran, meninggal dalam keadaan syahid, maka beliau terkenal dengan nama Raden Kiai Said. Nah, sampai sekarang makam itu banyak sekali yang ziarah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Rajol ingin menerangkan tema pameran kita hari ini. Ini berupa Candi Prambanan ya. Saya beri judul Ngerasani Prambanan. Jadi Prambanan itu salah satu aset dari Kabupaten Sleman yang memang harus selalu diunggulkan ya, karena di bidang pariwisata Candi Prambanan itu sudah sangat tersohor di mana-mana. Dan tak lepas dari membicarakan tentang Prambanan, tentu saja juga ada kaitannya dengan candi-candi yang ada di seputar Candi Prambanan. Jadi kalau berbicara tentang Prambanan, mungkin kita juga harus sedikit melebarkan wawasan dan pandangan tentang candi-candi yang ada di seputar Candi Prambanan tersebut. Ada Candi Laosan, Candi Boko, dan lain-lainnya. Saya kira cukup untuk penjelasan karya saya yang pertama ini. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan karya saya yang kedua di sebelah sini. Jadi ini karya saya yang kedua, masih realis juga nih, sumur ya, sebuah sumur. Tapi saya juga ingin menyelipkan sedikit pesan-pesan tentang sumur itu ya. Filosofi sumur itu sangat mulia sekali ya di mata orang Jawa terutama, bahwa sumur itu mengandung suatu pelajaran ya, suatu nilai-nilai luhur, bahwa kita sebagai manusia itu harus sebaiknya itu meniru sumur, yaitu
memberi tanpa harus menerima imbalan lagi, atau istilahnya kita itu memberi ketulusan tapi tidak mengharapkan suatu pamrih. Jadi di sini saya juga sering menyelipkan pesan-pesan yang ringan tapi intinya bisa dinikmati untuk kalangan dimanapun juga. Jadi karya saya memang realis tapi ada sedikit unsur untuk lebih ke filosofi. Saya kira cukup itu dulu penjelasan dari saya tentang karya saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Tri Adi Wijaya. Saya menampilkan karya lukis yang saya beri judul Sri Ningsih dalam kurung Nareswari Nuswantari. Karya ini adalah sebagai peserta pameran Kalarupa di Galeri Omae Kartika sebagai bagian dari komunitas Berupa Sleman. Sri Ningsih ini saya filosofikan sebagai Dewi Sri Dumadi Ningsih, yaitu dia Dewi Welas Asih, lalu Nareswari Nuswantari adalah permaisuri, Nuswantari adalah ibu pertiwi. Jadi Dewi Sri, ibu dari Welas Asih ini di dalam segala cinta kasih semua perbedaan menyatu dan menjadi monumen abadi di atas bumi pertiwi. Demikian presentasi karya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipit. Ini adalah karya lukis saya. Dilihat dari bentuk dan contoh visualnya, pasti sudah tahu bahwa ini adalah dengan gaya abstrak. Nah, kenapa abstrak? Saya melukis abstrak ini tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba, tapi ini sebuah proses yang cukup panjang. Sejak saya mengenyam pendidikan di tahun 92, gaya saya realis, impres pernah, ekspresi pernah, saya bermuara pada bentuk abstrak. Bentuk atau style abstrak ini sifatnya sangat subjektif. Tapi bila orang bisa tersentuh dengan gaya abstrak ini, dia bisa akan sangat menikmati. Meskipun ini sifatnya subjektif. Nah, karya ini saya beri judul Spirit of Life. Itu semangat hidup. Karena dengan gaya ini saya juga merasa enjoy. Saya bisa bermain-main dengan warna, garis, bentuk dan lain-lain. Itu juga sangat berarti untuk rasa saya. Bagaimana saya bisa menciptakan bentuk, goresan, garis dan warna membentuk sebuah harmoni yang itu membuat batin saya merasa terpuaskan. Nah, itu secara singkat ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Aprianto, anggota komunitas Berupa Sleman. Ini saya akan presentasikan karya saya yang berjudul Sekar Jagat Sleman. Ini diambil dari nama motif batik Sekar Jagat, tapi di sini saya gambarkan peta Sleman yang ada 17 kecamatan. Setiap warna ini yang keluar dari sini saya gambarkan dengan warna muda ini perupa-perupa Sleman, seniman-seniman Sleman bisa keluar dari Sleman popularitasnya, bahkan bisa sampai Jakarta atau bahkan sampai luar negeri. Ini presentasi karya saya yang cukup sederhana dengan motif Sekar Jagat Sleman. Terima kasih.